Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anwar Rauf, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Keuangan, serta teman-teman yang sedang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, serta tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pembiayaan jangka pendek. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama, saya sendiri Febriana Awaliyah Amin. Selanjutnya Vivi Apriani, kemudian Mega Yuliarsi, dan yang terakhir Nurul Hikmah. Kepada teman-teman, disilahkan untuk menyimak presentasi berikut. Bagian A yaitu manajemen keuangan jangka pendek. Manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, wesel bayar, dan kewajiban yang masih harus dibayarkan untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar serta sebagai modal kerja perusahaan. Jenis pendanaan jangka pendek. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek dibagi menjadi 2, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah, sehingga secara otomatis dapat berubah seiring dengan tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya dilihat dari penjualan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan 2 sumber pembiayaan meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. 2. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Macam-macam pendanaan spontan dibagi menjadi 2, yaitu akun payable atau utang dagang dan akun accruals kewajiban yang masih harus dibayar. Akun payable yaitu di mana utang usaha yang timbul saat perusahaan membeli barang dagangan secara kredit. Sedangkan akun accruals adalah utang lancar yang timbul bukan karena pembelian barang dagangan, melainkan hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. Tipe hutang dagang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Open account, 2. Notice payable, 3. Trade acceptance. 1. Open account adalah tipe hutang dagang yang paling populer. Tipe open account ini menunjukkan bahwa penjual mengirimkan barang ke pembeli, dilengkapi dengan faktur penjualan menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan, dan syarat-syarat pembayaran. 2. Notes payable
adalah hutang dagang yang terjadi di mana pembeli membuat surat pernyataan berutang secara resmi kepada penjual disertai dengan kapan akan melunasi hutang tersebut. Cara ini sering dilakukan setelah pembeli tidak melunasi open account. 3. Trade acceptance adalah hutang dagang yang terjadi ketika penjual menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Setelah itu barulah penjual mengirim barang tersebut. Persyaratan yang disertakan dalam open account. Yang pertama, COD dan CBD. COD atau cash on delivery adalah syarat pembayaran pada waktu pengiriman barang, sedangkan CBD, cash before delivery, adalah syarat pembayaran sebelum barang dikirim. Dua syarat pembayaran ini menunjukkan bahwa penjual tidak memberikan kredit. Yang kedua, net period tanpa memberikan diskon. Seperti misalnya net 60 yang berarti bahwa pembeli boleh membayar barang tersebut pada hari ke-60. Yang ketiga, net period tanpa diskon, dengan diskon. Misalnya syarat pembayaran disebutkan 2/10 net 30, berarti pembeli bisa memperoleh diskon jika membayar pada hari ke-10. Selewat hari tersebut tidak memperoleh diskon, dan paling lambat membayar pada hari ke-30. Pendanaan tidak spontan. Yang pertama, pendanaan jangka pendek yang memerlukan negosiasi. Tipe pendanaan jangka pendek ini menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Yang kedua, pembiayaan jangka pendek atau short term loan. Short term loan sering berwujud kredit modal kerja yang berasal dari bank dan perusahaan pembiayaan. Kredit jangka pendek dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsecured loans. Loans adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu agunan fisik tertentu, atau dengan kata lain, pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan. Yang menjadi agunan adalah kelayakan usaha yang diberi kredit tersebut. Dan yang kedua adalah secured loans. Istilah ini menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh pembiayaan jangka pendek dengan memberikan aktiva tertentu sebagai agunan kredit tersebut. Hanya saja agunan tidak harus dinyatakan secara fisik dalam bentuk aktiva tertentu. Dapat saja agunan tersebut berupa kelayakan usaha yang mendapatkan pembiayaan jangka pendek tersebut. Baiklah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai jenis pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang dagang. Nah, di sini sudah dipaparkan ada dua jenis, yaitu pertama, menjaminkan piutang atau pledging. Nah, pledging sendiri adalah pemanfaatan piutang usaha untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dengan menjaminkan atau pledging piutang tersebut kepada kreditur. Untuk itu dibuat perjanjian antara kreditur dan debitur yang merinci transaksi kredit tersebut. Nah, jumlah kredit dinyatakan dalam persentase dan dari piutang yang dijaminkan. Kedua yaitu menjual piutang atau factoring. Nah, factoring sendiri adalah jenis sumber pendanaan jangka pendek perusahaan dengan cara menjual piutang dengan piutang dagang mereka. Nah, piutang dijual kepada perusahaan anjak piutang atau bank yang akan mengambil alih resiko pengalihan piutang tersebut seandainya ada piutang yang tidak tertagih. Baik, selanjutnya yaitu factoring sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama maturity factoring. Nah, jenis factoring di mana perusahaan anjak piutang membeli semua piutang perusahaan dan setiap bulan membayar ke perusahaan sebanyak piutang yang jatuh tempo. Perusahaan yang memilih jenis ini umumnya ingin menghindari analisis kredit dan biaya pengumpulan piutang secara reguler menerima sejumlah kas. Nah, yang kedua yaitu advance factoring. Nah, persediaan adalah salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek.
Nah, fasilitas pendanaan jangka pendek yang diperoleh tergantung pada nilai dan cepat tidaknya persediaan itu rusak. Nah, adapun kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan ini yaitu pertama, manajemen keuangan jangka pendek merupakan pengelolaan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasifa lancar perusahaan seperti hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu sumber pendanaan jangka pendek berasal dari pendanaan spontan dan yang memerlukan negosiasi. Nah, tipe pendanaan jangka pendek spontan yang penting adalah hutang dagang. Di samping beberapa rekening accruals, meskipun perusahaan tidak membayar bunga untuk hutang dagang, tapi sebenarnya ada biaya kesempatan atau opportunity cost yang ditanggung. Nah, karena itu perlu dipertimbangkan apakah perusahaan akan memperbesar atau memperkecil rekening hutang dagang yakni dengan membayar lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan bisa memanfaatkan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek atau bahkan menjual piutang tersebut atau factoring untuk memperoleh pendanaan jangka pendek yang diperlukan. Nah, perusahaan juga bisa menggunakan persediaan sebagai jaminan untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Nah, jaminan tersebut dapat diikat dengan kesepakatan floating atau blanket loan, cattle mortgage, file warehouse receipt, dan terminal warehouse receipt. Baik, adapun pertanyaan dari Nurhalisa Putri Samsudin yaitu apa saja keuntungan dan risiko dari pendanaan jangka pendek. Keuntungan dari pendanaan jangka pendek yang pertama itu bunga rendah. Karena tenornya yang singkat, bunga untuk pinjamannya otomatis rendah juga. Ini sangat menguntungkan dalam menghitung jumlah cicilan. Yang kedua, cair lebih cepat. Pembiayaan jangka pendek akan lebih cepat dalam pencairan dana. Ini karena prosesnya yang juga mudah dan tidak ribet seperti pinjaman lainnya. Yang ketiga itu dokumen persyaratan tidak rumit. Untuk pembiayaan jangka pendek tidak memerlukan dokumen yang ribet karena risikonya lebih kecil. Adapun risiko dari pendanaan jangka pendek itu sendiri yaitu risiko hutang. Hutang jangka pendek akan lebih besar karena jika perusahaan menggunakan hutang jangka panjang, biaya bunga relatif stabil untuk waktu yang lama. Tapi jika perusahaan menggunakan hutang jangka pendek, suku bunga relatif berfluktuasi dan jika perusahaan menggunakan terlalu banyak hutang jangka pendek, ia akan mengalami kesulitan pada likuiditas atau tidak jarang hal ini membuat kebangkrutan pada perusahaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Syafira Ramadhani yaitu apa kekurangan dan kelebihan dari investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang memiliki jangka waktu yang pendek atau sekitar 1 tahun. Dari segi risiko, investasi jangka pendek juga terbilang rendah. Adapun beberapa jenis investasi jangka pendek yaitu 1. Tabungan, 2. Deposito. Kelebihan dari tabungan itu sendiri yaitu memiliki tabungan di bank. Selain jaminannya aman, memiliki likuiditas yang tinggi, serta uang tabungan Anda bisa ditarik kapan saja dan di mana saja, baik melalui teller maupun ATM. Adapun kekurangan dari tabungan yaitu tingkat bunga yang relatif kecil sehingga Anda tidak bisa mengharapkan memperoleh keuntungan yang besar. 2. Deposito, yaitu kelebihannya yaitu tingkat suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Sedangkan kekurangannya dana yang kita masukkan tidak bisa ditarik kapan saja sebelum masuk tempo waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan jika mengambil dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau penalti. Nah, baik, adapun pertanyaan yang masuk yaitu dari saudari Rosatina. Nah, pertanyaannya seperti ini.
kredit jangka pendek yang selalu diperpanjang pada akhirnya akan menjadi pendanaan jangka panjang. Sedangkan pembiayaan jangka pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Lalu, bagaimana sistem pembiayaan pada kredit jangka pendek yang diperpanjang? Apakah hal tersebut akan mempengaruhi jumlah pinjaman? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, seperti ini. Jika waktu peminjamannya lebih, maka bisa dikategorikan sebagai pinjaman jangka menengah atau pinjaman jangka panjang. Karena waktu peminjamannya tidak lebih dari 1 tahun, maka pinjaman seperti itu akan memberikan beban yang pendek juga. Nah, jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan mempengaruhi nilai atau jumlah pinjamannya, maka saya akan menjawab tergantung. Karena ada beberapa bank atau pemberi pinjaman lain yang memberikan kelonggaran seperti tidak mengharuskan Anda untuk membayar angsuran, tetapi memperbolehkan Anda untuk membayar pada saat jatuh tempo. Nah, seperti contohnya Anda mengerjakan proyek dan kemudian mendapatkan hasil. Nah, pada saat mendapatkan hasil tersebut, baru Anda akan membayar pinjaman tersebut dan terbebas dari beban. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Besek Syarifah. Pertanyaannya yaitu, apa hubungan antara pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan? Jadi, pendanaan spontan adalah tipe pendanaan yang bisa menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Maksudnya, pendanaan dari utang yang timbul akibat adanya kegiatan atau transaksi oleh perusahaan. Jika tidak ada transaksi, maka tidak akan muncul pendanaan spontan. Contohnya seperti utang dagang dan utang pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan pendanaan tidak spontan adalah tipe pendanaan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Manajemen membutuhkan waktu dan negosiasi untuk mendapatkan atau mengubah, baik itu menambah maupun mengurangi dana yang diinginkan. Contohnya seperti pinjaman kredit, commercial paper, anjak utang, dan lain sebagainya. Jadi, tentu keduanya saling berkesinambungan atau saling berhubungan antara pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Baik, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.